Tutorial mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan lainnya. Topik ketiga dari 30 topik. Model proses kewirausahaan. Disediakan di channel Global Tutorial. Pada dasarnya, kewirausahaan berasal dari proses berpikir seseorang. Proses berpikir dapat menghasilkan sesuatu yang mendorong munculnya proses kewirausahaan, yang dapat berupa ide, kreativitas, bahkan inovasi. Hal ini didukung oleh Carol Nore, bahwa proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, kreativitas, inovasi, implementasi, dan pertumbuhan sehingga dapat membuat seseorang berkembang menjadi wirausaha yang besar. Secara internal, inovasi dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, seperti locus of control, toleransi nilai-nilai, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang memengaruhi diantaranya model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi oleh lingkungan organisasi dan keluarga. Orang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan nilai, sifat utama, pola sikap, dan perilaku dengan bekal pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan praktis. Jadi, pedoman, pengharapan, dan nilai, baik yang berasal dari pribadi maupun kelompok, berpengaruh dalam membentuk perilaku kewirausahaan. Keuntungan dan kerugian berwirausaha. L-Cool mengemukakan kelebihan berwirausaha sebagai berikut. 1. Otonomi. Pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha menjadi seorang bos yang penuh kepuasan. 2. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Tantangan awal atau perasaan termotivasi yang tinggi merupakan hal yang menggembirakan. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Dan 3. Kontrol finansial. Wirausaha memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri. Sementara itu, kerugian berwirausaha antara lain sebagai berikut. 1. Pengorbanan personal. Pada awalnya, wirausaha harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Sedikit sekali waktu yang tersedia untuk kepentingan keluarga ataupun berekreasi karena hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. 2. Beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personal, maupun pengadaan, dan pelatihan. Dan 3. Kecilnya margin keuntungan dan besarnya kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan sumber dana miliknya sendiri, maka margin laba, keuntungan yang diperoleh akan relatif kecil. Menurut Zimmerer dan Scarborough, beberapa kelemahan kewirausahaan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Ketidakpastian pendapatan. Membuka dan menjalankan perusahaan tidak memberi jaminan bahwa seorang wirausahawan akan memperoleh pendapatan yang cukup untuk hidup. Beberapa perusahaan kecil akan sangat sulit memperoleh pendapatan yang cukup besar agar dapat membayar pemilik atau manajernya secara layak. Pada masa awal usahanya, pemilik seringkali kesulitan melunasi kewajiban keuangannya dan mungkin hidup dari tabungan. Pendapatan tetap yang diperoleh dari pihak lain tempat dia bekerja sudah tidak ada lagi. Pemilik adalah orang terakhir yang menerima gaji. 2. Risiko kehilangan seluruh investasi. Tingkat kegagalan bisnis relatif tinggi. Menurut penelitian baru-baru ini, sekitar 35% dari perusahaan baru gagal dalam waktu 2 tahun dan 54% tutup dalam waktu 4 tahun. 3. Kerja lama dan kerja keras. Kualitas hidup yang rendah sampai bisnis mapan. Panjangnya jam kerja dan kerja keras yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan akan menyita hidup wirausahawan. Pemilik perusahaan sering menyadari bahwa peran mereka sebagai suami istri atau ayah dan ibu menjadi terabaikan akibat pendirian bisnis. 4. Tingkat stres yang tinggi. Memulai dan mengelola perusahaan baru merupakan pengalaman yang sangat berharga. Tetapi aktivitas ini juga bisa menjadi pengalaman yang penuh tekanan yang tinggi. Para wirausahawan sering menanamkan modal besar dalam perusahaannya dengan mengabaikan keamanan dan kemampuan keuangannya, serta sering menggadaikan segala sesuatu yang mereka miliki untuk usahanya. Kegagalan sering berarti kehancuran keuangan, dan itu menciptakan tingkat ketegangan dan kekhawatiran yang tinggi. 5. Tanggung jawab penuh. Memang menyenangkan menjadi bos, tetapi banyak wirausahawan menyadari mereka harus mengambil keputusan mengenai berbagai hal yang tidak mereka kuasai. Banyak pemilik perusahaan mengalami kesulitan mendapatkan penasihat. Bila tidak ada seorang pun tempat bertanya, tekanan bisa menggunung dengan tiba-tiba.
Menyadari bahwa keputusan yang mereka ambil merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan, akan mengakibatkan dampak yang merusak pada beberapa orang. 6. Keputusasaan. Membuka suatu usaha merupakan upaya substansial yang memerlukan dedikasi, disiplin, dan keuletan yang tinggi. Sepanjang usahanya membangun perusahaan berhasil, para wirausahawan akan selalu menghadapi berbagai kesulitan seperti itu. Keputusasaan dan kekecewaan menjadi emosi yang biasa dirasakan. Wirausahawan yang sukses akan menyadari bahwa setiap perusahaan mengalami hal-hal yang berat sepanjang jalannya dan mereka mengarungi waktu-waktu sulit dengan bekerja sangat keras dan memiliki cadangan optimisme yang sangat banyak. Selain keuntungan dan kelebihan berwirausaha, kajian lain menjelaskan pula mengenai faktor keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Zimmerer dan Scarborough menyebutkan ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan seorang wirausaha, di antaranya adalah 1. Kemampuan dan kemauan. Orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi banyak kemauan dan orang yang memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak akan menjadi wirausaha yang sukses. Contohnya, seorang pemilik kios yang memiliki kemauan untuk berjualan kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, maka kios yang dimilikinya tidak pernah berubah dan berkembang. Sebaliknya, seseorang yang memiliki kemampuan, baik ilmu maupun keahlian berdagang tetapi tidak memiliki kemauan dan malas, tidak akan pernah berdagang. 2. Tekad yang kuat dan kerja keras. Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat tetapi mau bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras tetapi tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. 3. Mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Di samping faktor pendorong keberhasilan tersebut, seorang wirausahawan juga selalu dibayangi oleh potensi kegagalan, yang akan memberikan lebih banyak pelajaran, dibandingkan sekadar kesuksesan. Zimmerer dan Scarborough mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha barunya, yaitu sebagai berikut: tidak kompeten dalam hal manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasikan usaha, mengoordinasikan, mengelola sumber daya manusia, dan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Kekeliruan dalam pemeliharaan aliran kas akan menghambat operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. 1. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dan suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. 2. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. 3. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurangnya pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan peralatan, fasilitas, perusahaan secara tidak efisien dan tidak efektif. 4. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan terjadinya gagal menjadi lebih besar. 5. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan, transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Keragaman budaya dalam kewirausahaan. Menjadi seorang wirausahawan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, usia, pendidikan, asal daerah, bahkan keturunannya sekalipun. Karena pada dasarnya, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Dengan demikian, yang menjadi wirausahawan sangat beraneka ragam. Menurut Zimmerer dan Scarborough, ada beberapa ragam orang yang membentuk struktur kewirausahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Wirausahawan perempuan. Bisnis kecil telah menjadi pelopor dalam menawarkan peluang di bidang ekonomi, baik pekerjaan maupun kewirausahaan kepada perempuan. Semakin banyak perempuan menyadari bahwa cara terbaik untuk menembus hambatan-hambatan tak kentara yang menghambat peningkatan karir mereka untuk mencapai ke puncak organisasi adalah memulai bisnis mereka sendiri. 2. Wirausahawan minoritas. Kaum minoritas terutama di negara kita Indonesia kurang memiliki kesempatan kerja di lapangan pemerintahan sebagaimana layaknya warga negara pada umumnya. Oleh sebab itu, mereka berusaha menekuni kegiatan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula para perantau dari daerah tertentu, yang menjadi kelompok minoritas di suatu daerah, mereka juga giat mengembangkan bisnis. Kegiatan bisnis mereka ini makin lama makin maju,
dan mereka membentuk organisasi minoritas di kota-kota tertentu. 3. Wirausahawan imigran. Kaum pendatang yang memasuki suatu daerah tertentu biasanya sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Oleh sebab itu, mereka lebih leluasa terjun dalam pekerjaan yang bersifat non-formal yang dimulai dari berdagang kecil-kecilan sampai berkembang menjadi perdagangan tingkat menengah. 4. Wirausahawan paruh waktu. Memulai bisnis dalam mengisi waktu lowong atau part-time merupakan pintu gerbang untuk berkembang menjadi usaha besar. Bekerja part-time tidak mengorbankan pekerjaan di bidang lain. Misalnya seorang pegawai pada sebuah kantor mencoba mengembangkan hobinya untuk berdagang atau mengembangkan suatu hobi yang menarik. Hobi ini akhirnya mendatangkan keuntungan yang lumayan. Ada kalanya orang ini beralih profesi, dan berhenti menjadi pegawai beralih ke bisnis yang merupakan hobinya. 5. Bisnis rumahan. Ada pula ibu-ibu yang memulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga, misalnya ibu-ibu yang pandai membuat kue dan aneka masakan, mengirimkan kue-kue ke toko eceran di sekitar tempatnya. Akhirnya usaha makin lama makin maju. Usaha catering banyak yang dimulai dari rumah tangga yang biasa masak. Kemudian usaha catering ini berkembang melayani pesanan untuk pesta. 6. Bisnis keluarga. Bisnis keluarga adalah bisnis yang pengendalian keuangannya dilakukan oleh satu atau anggota keluarga. Sebuah keluarga dapat membuka berbagai jenis dan cabang usaha. Mungkin saja usaha keluarga ini dimulai oleh pihak bapak, setelah usaha bapak maju, baru dibuka cabang dan dikelola oleh ibu. Kedua perusahaan ini maju dan membuka beberapa cabang lain dengan jenis usaha yang mungkin berbeda atau lokasi yang berbeda. Masing-masing usahanya ini bisa dikembangkan atau dipimpin oleh anak-anak mereka. Dalam keadaan sulitnya lapangan kerja pada saat ini, maka kegiatan semacam ini perlu dikembangkan. 7. Wirasutri adalah sepasang suami istri wirausahawan yang bekerja bersama sebagai rekan kerja dalam bisnis mereka. Wirasutri menciptakan pembagian kerja berdasarkan keahlian dan bukan jenis kelamin. 8. Wirausahawan sosial. Wirausahawan sosial menggunakan berbagai keahlian mereka tidak hanya untuk membuat bisnis menjadi menguntungkan, tetapi juga mencapai tujuan sosial dan lingkungan bagi kebaikan bersama. 9. Copreneurs. Copreneurs dibuat dengan cara menciptakan pembagian pekerjaan yang didasarkan atas keahlian masing-masing orang. Orang-orang yang ahli di bidang ini diangkat menjadi penanggung jawab divisi-divisi tertentu dari bisnis yang sudah ada. Tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Dalam konteks persaingan global yang semakin terbuka dewasa ini, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh setiap negara. Mereka harus mampu bersaing dengan menonjolkan keunggulan sumber daya masing-masing. Negara-negara yang unggul dalam sumber daya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan dan tidak akan mencapai banyak kemajuan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang dapat memberdayakan sumber daya ekonomi dan sumber daya manusianya secara nyata. Sumber-sumber ekonomi dapat diberdayakan apabila manusia memiliki keterampilan kreatif dan inovatif. Di Indonesia, sumber daya manusia betul-betul menghadapi tantangan dan persaingan yang kompleks. Tantangan persaingan global, pertumbuhan penduduk, pengangguran, tanggung jawab sosial, keanekaragaman ketenagakerjaan, etika, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan gaya hidup beserta kecenderungannya merupakan tantangan yang saling terkait. Dalam persaingan global, semua sumber daya yang dimiliki tiap negara akan bergerak bebas melewati batas-batas yang ada. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulan yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan dan daya saing yang kuat. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sumber daya berkualitas yang dapat menciptakan berbagai keunggulan, baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, di antaranya melalui proses kreatif dan inovatif berwirausaha. Untuk dapat bersaing di pasar global sangat diperlukan barang dan jasa berdaya saing tinggi, yaitu barang dan jasa yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing tinggi diperlukan efisiensi yang tinggi. Tingkat efisiensi yang tinggi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan terampil yang dapat menciptakan nilai tambah baru dan mampu menjawab tantangan baru. Selanjutnya, kualitas sumber daya baru yang tinggi tersebut hanya dapat ditentukan oleh sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya yang kreatif dan inovatif. Sumber daya kreatif dan inovatif hanya terdapat dalam wirausaha. Oleh sebab itu, wirausahalah yang mampu menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Demikianlah materi topik ketiga mata kuliah kewirausahaan untuk mahasiswa jurusan administrasi bisnis dan jurusan-jurusan lainnya. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia.
Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.